Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang mengubah hidup kita. Karena itu kita mau tunduk, kita mau katakan ini Tuhan, kami mau berseru, ini Tuhan kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Lihat kerinduan kami Tuhan. Mari katakan sama-sama bahwa dengan darah Tuhan, Dia telah tebus dosa kita. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya Mari kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdian kami Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas semua kasih berkat rahmat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Kami ada sebagaimana ada, itu adalah semua kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarkanlah menjadi pelita dalam hidup kami, menuntun hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di tempat ini dalam urapan kasih Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu bisa dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Allah dan pencobaan, kita buka dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya memahami, kita memaklumi semua bahwa kita tinggal di dalam satu lingkungan sosial. Tetapi tidak dibenarkan kalau kita mulai ikut-ikutan dengan mereka, baik dalam segala hal ya, dalam segala hal. Kita punya dasar tersendiri. Soal iman kita juga punya dasar tersendiri. Tentang Allah yang Esa kita punya dasar sendiri. Tadi siang ada seorang mahasiswa dari sekolah tinggi ya datang kepada saya untuk diskusi, dan saya menjelaskan hampir 1 jam lebih malah. Dia datang dan dia katakan, "Saya mulai mengerti Pak." "Loh, kamu tingkat berapa?" "Saya semester 6. Kenapa baru mengerti hal ini?" Saya menjelaskan mengenai Allah yang Esa itu. Rupa-rupanya banyak juga kita dipengaruhi oleh yang lain. Allah yang Esa, Allah yang satu. Allah yang satu tetapi di dalamnya ada 3 pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Allah Bapa mempunyai anak tunggal ya, mempunyai anak tunggal ini ya. Dan kemudian Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa. Ketiganya adalah Allah. Tidak perlu kita memungkiri hal ini. Tetapi ketiganya itu satu. Dalam satu lembaga yang bernama Allah. Allah inilah yang Allah Esa. Jangan ada Allah lain di hadapan Allah Esa yang model demikian. Saya menjelaskan dan banyak hal yang dia tanyakan dan ternyata enggak ada ya. Tadi saya harap dia datang ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita banyak dipengaruhi termasuk di dalam pencobaan. Kesan yang umum yang ada bahwa Allah itu sebagai sumber pembuat pencobaan sangat kuat. Istilah dicobai Allah atau mendapat ujian dari Allah, yang sebenarnya keduanya itu punya nilai yang sama. Ya, dicobai Allah atau mendapat ujian dari Allah. Ya, saya nggak perlu bertanya apa. Tolong angkat tangan siapa yang pernah berkata demikian. Nggak perlu ya. Ya, mungkin saya juga pernah berkata demikian, dicobai oleh Allah, mendapat ujian dari Allah. Yang sebenarnya nilainya sama, yaitu kesusahan, kesukaran, pencobaan dari Allah
yang sudah terlanjur mengakar kuat pendapat umum ini. Akhirnya kita ikut-ikutan. Abraham dicobai oleh Allah tidak dalam kesukaran hidup. Itu adalah soal persembahan. Jadi kalau Allah mencobai Bapak Ibu dalam hal mempersembahkan korban, itu bukan masuk dalam kategori kesukaran hidup. Iman kita ini yang dicobai oleh Allah, bukan dalam hal kesukaran hidup. Mohon Bapak Ibu bedakan hal ini. Ya, apakah saya memberi yang terbaik atau tidak? Roh Kudus sedang memberikan hati di sini, suara di sini. Dan akhirnya kita memberikan yang ala kadarnya. Kita gagal di dalam ujian yang diberikan. Tapi soal kesukaran-kesukaran, pencobaan, kejadian-kejadian yang tidak baik sama sekali bukan dari Allah. Dan kemudian kalau ada orang Kristen memberikan penghiburan kepada seseorang yang tengah dalam keadaan sakit, tengah dalam keadaan kecelakaan, tengah dalam sabar ya, ujian dari Tuhan. Kalau ada yang demikian Bapak Ibu, tolong senggol aja ya. Ya, kalau pada waktu sabar ya, pendetaku nggak ngomong gitu. Karena sangat jelas di dalam Yakobus ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Itu pikiran yang sesat, jangan sesat. Sesat, betul-betul sesat. Allah itu sumber terang. Jadi kalau dikatakan di sini ada bantahan yang begitu kuat Bapak Ibu. Bahwa Allah itu sebagai sumber pemberian yang baik. Segala yang baik dari Allah. Saya mengalami kecelakaan bukan dari Allah, bukan ujian dari Allah. Tetapi Allah turut bekerja di dalam kesukaran itu betul, benar. Allah mendatangkan kebaikan. Dalam kesukaran itu Dia turut bekerja. Itu hebatnya Tuhan Allah kita yang setia. Tapi kesukaran itu sendiri, kesusahan itu sendiri bukan dari Allah. Allah itu sumber pemberian yang baik. Yang kedua, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Yang ketiga, Dia adalah Bapa dari segala yang terang, bukan Bapa dari yang gelap, bukan Bapa dari yang jahat. Tidak ada bayangan di antara itu. Oke ya. Saya agak ngegas pertama kali, nanti ya saya slow kok. Saya enggak marah-marah Bapak Ibu. Cuma saya itu kadang-kadang terusik, aduh. Allah kita Allah yang baik, tapi dituduh sebagai kambing hitam dari kesukaran hidup yang ada. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Itu menunjukkan Allah kita konsisten dari zaman pertama kali Dia menciptakan langit dan bumi. Sampai dengan sekarang tidak ada bayangan, menunjukkan konsistensi Allah. Allah tidak pernah berubah. Dalam hal apa? Dalam hal poin 1, yaitu pemberian yang baik. Dalam hal anugerah yang sempurna. Dalam hal Dia adalah Bapa dari segala terang. Tidak pernah ada perubahan sedikit pun. Jadi kenapa dikatakan pikiran sesat? Karena kita mengkambing hitamkan Allah yang baik itu sebagai satu sumber dari kesukaran hidup. Seorang jemaat mengalami keadaan yang tidak baik karena tempat usahanya terbakar, padahal dia setia. Dan kemudian ada orang berkata, sabar ya. Sedang dapat ujian dari Tuhan. Tuhan tidak menguji lewat kesukaran ini Bapak Ibu. Ya, enggak. Jadi jangan sesat di sini. Sebuah peringatan bahwa mempercayai Allah sebagai sumber pencobaan adalah pikiran yang sangat sesat. Ya kita bisa memaklumilah.
saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang punya pendapat demikian karena memang begitu jauh pandangannya terhadap Allah yang benar. Dia Bapa yang dari segala yang terang, Bapa sumber semua yang baik, Bapa anugerah yang sempurna. Tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Dia tetap Allah yang tidak pernah berubah. Lalu kenapa saya mengalami keadaan ini padahal saya tidak bersalah, padahal saya tidak berdosa? Ada efek domino Bapak Ibu. Ini di bagian akhir nanti akan Bapak Ibu lihat ya. Efek domino itu ya, kalau domino itu disusun tegak gitu ya. Kemudian kita jatuhkan. Ya. Bisa jadi kesukaran yang kita alami itu karena dari orang lain sehingga kita kena dampaknya. Tapi Allah itu setia. Allah itu setia Bapak Ibu. Jadi orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengalami keadaan buruk, tidak mungkin Allah tinggalkan. Sesaat dia mengalami keadaan yang tidak baik. Sesaat. Tetapi Allah mengubah hal itu menjadi satu kebaikan. Sedangkan kesukaran itu sendiri sama sekali bukan dari Allah. Kecuali kalau orang itu sengaja berbuat dosa. Orang itu sengaja berbuat dosa. Dosa itu pasti mendatangkan kesukaran hidup. Saya sudah menyampaikan ya tentang tadi pagi ya, tentang pertobatan. Jangan kamu berdoa untuk bangsa ini. Doa tidak akan bisa menghalangi hukuman dari Tuhan. Mau didoakan oleh siapapun, oleh orang sebanyak apapun, kalau Tuhan punya kehendak, karena Dia adalah Tuhan yang punya otoritas, berkuasa, bertindak, tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Yang bisa membatalkan hukuman dari Tuhan hanya pertobatan kita. Pada waktu kita bertobat, maka Tuhan akan membatalkan hukuman itu. Tapi kalau enggak bertobat, tunggu bom waktu itu akan meledak. Allah itu adil Bapak Ibu. Allah itu adil. Kalau kita setia, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita mengalami kesukaran-kesukaran hidup. Sekali lagi kesukaran hidup bukanlah dari Allah. Bukan Tuhan mencobai. Tidak bisa kita hindari selama kita tinggal dalam dunia ini. Ya, bisa disebabkan karena orang lain sehingga kita mengalami, tapi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebab Dia adalah sumber pemberian yang baik. Pemberian yang baik itu bisa diberikan dalam keadaan yang tidak baik. Tapi kondisi yang tidak baik itu berasal bukan dari Allah. Tapi pemberian yang baik pada waktu kondisi yang tidak baik, mungkin ada anak Tuhan yang setia, yang tidak ya setia Bapak Ibu. Kemudian mengalami kecelakaan. Stop ya untuk kita berkata, sedang dicobai Allah. Tapi mari kita berkata, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kecelakaan ini bukan dari Allah. Allah memang maha kuasa. Allah memang maha tahu. Ya, tapi Allah tidak terlibat dalam hal-hal yang buruk. Sebab Dia Bapa segala terang. Jadi Bapak Ibu, ini pengertian yang sangat sesat.
Di dalam ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Wah, tegas sekali, janganlah sesat. Tidak bisa kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Dalam segala perkara nggak bisa kita ikut-ikutan. Jadi mengapa pentingnya kita belajar kebenaran firman Tuhan? Karena kita punya landasan tersendiri. Mahasiswa tadi juga bertanya, Pak, saya belum mengerti tentang Tuhan Yesus yang mengosongkan diri. Wah, kemudian saya mengambil gelas, saya isi dengan air, ini loh, saya tuang. Sengaja saya sisakan beberapa tetes. Kamu lihat, ada airnya enggak? Enggak ada Pak, kamu salah. Ada beberapa tetes yang belum saya tuangkan. Kalau masih ada beberapa tetes, itu bukan berarti kenoo, bukan berarti kenosis, bukan berarti pengosongan diri. Yang disebut dengan pengosongan diri itu betul-betul enggak ada setetes pun keilahian pada Kristus Yesus. Dan ketika saya tanya, kamu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat? Oh, saya percaya Pak, kamu salah. Allah Bapa yang menyertai dia. Dan kemudian baru dia mengerti. Sekarang saya mengerti Pak. Ketika orang Kristen salah memahami pengosongan diri, maka korban Kristus di kayu salib ketika salah memahami pengosongan diri, maka korban Kristus di kayu salib tidak punya nilai yang tinggi. Tapi ketika orang Kristen benar memahami tentang pengosongan diri, bahwa betul itu Allah yang mengosongkan diri, dia Allah, betul-betul Allah loh Bapak Ibu. Tapi kealahannya itu harus diletakkan dalam sekejap. Nah ini orang Kristen harus memahami, dan jangan sampai dalam kehidupan kita ini dipengaruhi oleh begitu banyak pengertian-pengertian yang salah. Jadi kenapa Tuhan Yesus sampai berteriak di salib itu? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena betul-betul Allah itu bungkam. Betul-betul Allah meninggalkan Tuhan, bukan kebohongan. Allah Bapa seperti berpaling terhadap salib Kristus. Dia sendiri di sana. Tapi penjahat itulah yang memberikan nilai sejuk dalam kekeringan Tuhan Yesus. Penjahat yang di sebelah kanan. Semuanya bungkam. Sampai Allah Bapa pun juga tidak menunjukkan suaranya yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Suara itu enggak ada di salib. Langit gelap. Semua mengolok-ngolok, yang ada di bawah mengolok-ngolok. Dan Tuhan Yesus mendapatkan satu kesejukan dari penjahat yang ada di sebelah kanan dan berkata, ingatlah akan aku Tuhan, kalau engkau datang sebagai Raja. Tidak ada satupun orang, termasuk murid Tuhan, kabur semua. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu, kita jangan dipengaruhi. Ini iman Kristen kita. Pondasi kita harus kuat, termasuk kita menganggap kesukaran-kesukaran hidup ini berasal dari Allah. Itu pikiran yang sesat yang ada di luar, yang mencoba mempengaruhi kita. Jadi harus kita potong di situ. Kalau kita mengalami keadaan buruk, koreksi pertama kali. Apakah ini dari dosa yang saya perbuat? Karena dosa itu selalu mendatangkan kesukaran, selalu Bapak Ibu. Mungkin hari pertama, bulan pertama, tahun pertama, orang itu aman saja. Tapi Allah tidak pernah lupa akan hukumannya. Dan tidak sedikit anak Tuhan ketika mengalami kesukaran besar ini, bantu doa saya Pak Pendeta.
yang bisa menolong kau dari kesukaran ini, pertobatan hidupmu. Doa hanya bisa memberikan kekuatan orang itu untuk bangkit kembali, bukan dalam keadaan terpuruk. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari coba kita memahami, betul-betul memahami ya, seperti ayat ini ya, ayat yang akan saya tampilkan ini bisa salah tafsir. Coba dibaca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Beberapa poin yang menarik untuk kita pelajari. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Konteksnya ini sedang berbicara tentang bangsa Israel gitu ya. Konteksnya ya Bapak Ibu ya. Jadi penulis Paulus itu memakai kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk, yang mudah sekali berpaling, dan kemudian mereka mendapatkan hukuman-hukuman. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya saya bacakan sepintas saja, ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Semua orang Israel itu dibaptis itu bukan dibaptis seperti hari Sabtu itu. Dibaptis itu mereka masuk ke dalam laut itu loh. Itu yang dimaksud dibaptis. Semuanya masuk dibaptis, itu dibaptis di situ. Jadi masuk laut yang dibelah itu dibaptis semua. Kemudian mereka itu memperoleh makanan yang sama. Mana? Yang turun dari surga selama 40 tahun lamanya mereka makan makanan itu. Makanan yang sama. Tapi mereka memberontak. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Oke Bapak Ibu, saya singkatkan. Kemudian Paulus beralih kepada orang-orang yang ada di Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah yang sama, yang menuntun bangsa Israel itu Allah yang sama yang sedang berperkara di Korintus ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, jangan sampai pencobaan itu seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka mengalami pencobaan, gak ada air, lelah, kemudian mereka memberontak. Jangan seperti mereka, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Nah ini Bapak Ibu, bagian ini ya. Jadi pencobaan biasa. Allah itu setia, tidak membiarkan kamu dicobai, bukan oleh Allah. Tidak membiarkan kamu dicobai, ini bukan oleh Allah, tapi oleh pencobaan yang akan datang. Maksudnya pencobaan yang kemudian datang. Kamu dicobai itu, bukan oleh Allah. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebesar apapun pencobaan yang kamu alami, begitu ya, Allah akan memberikan kekuatan yang melebihi dari pencobaan yang kamu alami. Jangan seperti orang Israel. Orang Israel itu kan melihat ke mahadahsyatan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Tapi ketika mereka masuk, loh kok nggak ada air? Apakah Allah yang membuat tidak ada air? Tidak adanya air itu sejak dulu tempat itu memang tidak ada air Bapak Ibu. Dan tempat itu kan bukan orang Israel itu pertama kali yang lewat di situ kemudian nggak ada air. Pasti ada orang yang terlebih dulu lewat di situ gitu. Bukan Allah yang membuat tempat itu tidak ada air, karena tempat itu memang tidak ada air, bukan Allah.
Nah, kalau mereka kemudian ingat, wah betapa ajaibnya Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang melebihi pencobaan yang mereka sedang hadapi. Sayang sekali orang Israel tidak melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesukaran-kesukaran hidup ini kalau bukan orang lain, kita sendiri yang menciptakan. Bukan Allah. Tapi sekalipun kita yang menciptakan dan kemudian kita sadar bahwa aku punya Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang melebihi dari kesukaran hidup kita. Allah itu setia, Bapak Ibu. Dan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada jalan keluar. Dia Maha Pencipta kok Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa sampai di kolam, di sumur yang pahit itu. Saya bersyukur. Dan sumur itu pahit, memang pahit Bapak Ibu. Bukan gara-gara orang Israel lewat kemudian sumur itu menjadi pahit. Enggak. Memang pahit. Ketika mereka butuh air minum dan ternyata airnya pahit, maka disebut mara. Mara itu artinya pahit. Itu memang ada. Jadi Allah tidak pernah menciptakan kesukaran hidup. Tapi Tuhan turut bekerja pada waktu kita mengalami kesukaran hidup. Tergantung kita lah Bapak Ibu ya. Tergantung kita cara pandang kita kepada Allah bagaimana. Kalau cara pandang kita kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita jalan keluar, pasti kita punya kekuatan yang baru Bapak Ibu. Dan pasti melebihi dari pencobaan itu. Aku punya Tuhan yang hebat. Tapi kalau cara pandang kita begini, mana buktinya? Toh saya dalam keadaan sukar dan tidak ada jalan keluar. Saya jamin dia akan tetap berada di dalam kesukaran itu dan tidak ada punya kekuatan yang besar untuk menghadapi. Jangan dikira saya tidak mempunyai kesukaran-kesukaran hidup Bapak Ibu. Tapi tiap-tiap kita punya cara pandang kepada Allah yang berbeda. Pada waktu cara pandang kepada Allah itu salah, kita nggak punya kekuatan. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini kan sedang nyinggung yang tadi saya ceritakan. Itu bangsa Israel itu gagal di situ. Jadi sampai akhirnya berkata, Musa, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar untuk mati di sini? Dan kemudian mereka mau membunuh Musa. Dan Musa kemudian datang dan protes kepada Tuhan. Kenapa engkau utus aku kepada bangsa yang demikian? Tapi Tuhan kemudian memberikan kekuatan kepada Musa. Ya, Musa, katakanlah kepada gunung batu itu, akan keluar air. Tuhan membuat mukjizat, Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika menemukan air yang pahit, Tuhan pun juga punya cara. Musa, ambil tongkat itu, dan kemudian diambil tongkat dan dilemparkan kepada air itu, dan air itu menjadi manis rasanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi mengapa pikiran sesat? Karena menggandakan peran Allah. Peran Allah itu digandakan. Sebagai Allah yang setia, sekaligus sebagai Allah yang penyebab pencobaan dan kesukaran hidup. Ini sesat.
Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ini Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada tadi ya, jadi ini masih connect dengan Yakobus 1 tadi, jangan sesat. Kita pun juga bisa sesat di dalam 1 Korintus 10 ini. Allah itu setia, tetapi juga Allah penyebab dari kesukaran hidup. Karena dikatakan tadi, yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Seolah-olah Allah itu menjadi penyebab dari kesukaran hidup. Satu sisi Allah itu setia. Pernah kan gini, ya sabar ya, Tuhan pasti. Di satu sisi gini, ketika ada seseorang mengalami kesukaran, Tuhan sedang menguji, tapi percayalah Tuhan memberikan jalan keluar. Bisa paham ya? Ada orang kesukaran ini, kemudian kita berkata, sabar ya, kamu sedang diuji oleh Tuhan, tapi percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seolah-olah Tuhan itu Allah yang setia sekaligus sebagai Allah penyebab dari kesukaran itu. Yang pertama tadi, Allah itu sebagai penyebab dari kesukaran. Sesat yang kedua adalah menggandakan peran Allah sebagai Allah yang penyebab kesukaran sekaligus Allah yang setia yang memberikan jalan keluar. Mboten demikian Bapak Ibu. Bukan begitu. Allah tetap sumber segala yang baik. Amin. Dia setia, dia memberikan jalan keluar. Kesukaran itu sendiri bukanlah dari Allah. Jadi penyebab pencobaan, Yakobus 1 ayat yang ke-14, keinginan, epitumia. Jadi keinginan itu adalah epitumia yang diterjemahkan, Bapak Ibu ya, jadi kalau di dalam Yakobus tadi diterjemahkan itu sebagai hawa nafsu duniawi. Jadi ini adalah Alkitab versi Borneo. Borneo itu adalah Melayu, bahasa Malaysia. Terjemahan lama itu nafsu yang jahat, jadi keinginan. Ya saya punya keinginan, Bapak Ibu juga punya keinginan, tapi belum tentu epitomia. Yang dimaksud dengan epitomia ini adalah yang jahat, satu keinginan yang jahat. Akhirnya, ya ini berbeda dengan pronema, ini keinginan maksud saya pergi ke tempat, saya punya keinginan mengunjungi, itu bukan epitomia tapi pronema, jadi beda-beda Bapak Ibu. Nah, di dalam Yakobus itu jelas disebutkan keinginan itu terbuai. Kemudian menghasilkan dosa. Nah, disinilah kemudian akan datang kesukaran hidup bagi orang-orang yang punya keinginan epitomia ini. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita tahu Allah tetap Allah yang baik, maha baik, yang tidak ada pernah perubahan. Jadi kenapa di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu berkata jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Itu memang faktanya Bapak Ibu. Jeripaya kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekalipun kita mengalami kesukaran sebagai satu efek, mungkin efek domino tadi, orang lain yang berbuat salah, kemudian kita yang mengalami kesukaran, kan bisa jadi Bapak Ibu dalam satu keluarga, si istrinya ini enggak benar gitu. Si suaminya enggak benar. Satu keluarga itu bisa kena. Sampai orang bisa berkata, aduh, saya enggak nyaman tinggal di dalam rumah tangga ini. Karena efek domino. Saya enggak salah Pak Pendeta, saya enggak berbuat salah. Terus siapa? Mungkin anaknya. Ada anak yang terlibat narkoba misalkan. Satu keluarga kena semua Bapak Ibu.
Satu anak melakukan kriminal, kena semua satu keluarga itu. Gimana Pak Pendeta ya? Nah disitulah kemudian Allah turut bekerja. Jadi tetap kita tidak bisa menggandakan peran Allah Bapak Ibu. Allah yang setia tetaplah Allah yang setia. Dia bukanlah sumber dari kesukaran hidup kita ini. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ini menjadi satu berita yang baru. Karena selama ini ya begitu banyak orang Kristen yang punya pendapat yang demikian ya. Sabar ya, sedang dicobai oleh Allah. Tapi percayalah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah kita tetap setia. Amin Bapak Ibu. Ya, selama kita tinggal dalam dunia ini, tidak bisa kita hindari kesukaran-kesukaran hidup. Baik itu yang disebabkan oleh diri kita maupun oleh orang lain. Tapi kita percaya, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Berkat-berkat Tuhan ini menyertai kita. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Di masa-masa yang sukar ini ya Bapa, tidak ada tempat lagi Tuhan selain hanya kepada Engkau Tuhan kami berlindung. Lindungilah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Beri kepada kami Tuhan hati yang berani untuk meninggalkan dan hal-hal yang berdosa Tuhan untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.